Terima kasih Anda masih bersama kami, pemirsa. Kami akan lanjutkan perbincangan dengan Bapak Andang Bahtiar. Pak, tadi sedikit menyinggung tentang target bahwa kita memiliki cadangan energi sebanyak 30 hari. Sementara saat ini saja baru mau dimulai untuk 1 hari. Nah, sementara kilang lalu tangki yang kita punya masih untuk 1,6 4,5 juta. 4,5 juta barel Yang available sekarang. Apakah ada wacana bahwa kita akan menyimpan energi yang kita punya di negara tempat kita membeli? Bisa juga kayak gitu kalau misalnya kita masih belum ada anggaran untuk bikin tangki-tangki baru di sekitar kilang-kilang yang ada, tetapi bahkan untuk memenuhi yang 4,5 juta barel yang available sekarang ini tangki, kita kan baru bisa 1,3 sampai 1,6 juta ini. Ini tahun ini. Tahun depan insya Allah kalau bisa segitu lagi gitu, dan harga minyak masih berkisar antara 26 sampai 55 gitu. Jadi masih rendah kayak gitu, ya mungkin masih bisa lagi 1,3 lagi. Mungkin 5 tahun lagi baru. Tapi harus direncanakan dari sekarang, apakah kita memang akan bangun di mana dan sebagainya. Itu di Perpresnya dikasih agak kelonggaran gitu. Yang jelas bertahap bisa dilakukan sesuai dengan kemampuan keuangan negara sebenarnya. Pemerintah mulai serius menggarap cadangan penyangga energi. Apakah artinya kita memang sudah memasuki fase krisis energi? Tidak. Jadi agak berbeda dengan adanya cadangan penyangga berarti sudah ada krisis. Enggak, justru kan ada cadangan penyangga itu kita mempersiapkan kalau ada krisis nanti itu. Nah, soal krisis dan darurat energi itu ada Perpresnya sendiri yang sudah ada, kalau nggak salah beberapa bulan yang lalu sudah diundangkan Perpresnya gitu, yang mengatakan krisis itu ada 2. Jadi krisis operasional dan krisis nasional. Nah, yang akan mendapatkan jatah cadangan penyangga ini krisis nasional. Nah, krisis operasional itu harus ditangani dengan cadangan operasional. Artinya apa? Cadangan operasional itu adalah satu dari 3 jenis cadangan energi yang diamanatkan di Undang-Undang Energi maupun di PP Kebijakan Energi. Yang pertama cadangan operasional, kedua cadangan penyangga, yang ketiga cadangan strategis. Cadangan operasional itu kita harus punya, diwajibkan di badan usaha. Jadi bukan punya negara, punya Pertamina, punya AKR, punya PLN. Jadi mereka yang mensuplai energi, mereka harus punya cadangan operasional untuk bisnis mereka maupun operasional. Kemudian cadangan penyangga ini milik negara. Artinya kalau cadangan operasional sudah habis, baru cadangan penyangga keluar. Itu yang kita rintis. Nah, itu yang sedang kita rintis. Nah, pada saat yang sama, cadangan operasional sekarang juga dibikin permennya, bukan Perpres. Permennya oleh Menteri SDM sedang dibikin supaya jadi kewajiban bagi pengusaha-pengusaha atau badan-badan usaha untuk menyediakan cadangan operasional. Sekarang kan belum mandatori, belum ada aturannya. Mereka cuman karena kebutuhan bisnis saja, terus akhirnya ya udahlah ini saya supaya klien saya dapat terus, ini saya harus punya cadangan 7 hari, 8 hari, 9 hari. Pertamina punya 21 sampai 22 hari. Jika krisis energi masih jauh dan kita sudah mulai menumpuk cadangan penyangga energi yang kita juga tidak bisa menumpuk selamanya kan Pak. Nah, keuntungan kita punya CPE ini apa? Keuntungan kita seperti saya katakan tadi adalah ya bargaining secara regional internasional, ketahanan energi kita. Jadi ketahanan energi itu dinilai dari apakah kita punya cadangan penyangga atau tidak. Artinya kalau suatu saat terjadi krisis, namanya juga krisis seperti gempa bumi juga, kita harus siap-siap dengan tata ruang, siap-siap dengan mitigasi bencana dan sebagainya. Ini salah satu cara untuk memitigasi krisis yang akan terjadi. Artinya membuat efeknya menjadi nanti lebih bisa manageable. Ya kita harus punya cadangan penyangga ini. Nah jadi memang krisis kita nggak tahu kapan akan terjadi gitu, krisis nasional ya. Tetapi krisis operasional ya mungkin beberapa saat terjadi, tapi masih bisa ditangani oleh Pertamina dan sebagainya ya. Meskipun kita tidak berharap krisis nasional terjadi ya Pak. Kita nggak berharap krisis nasional tapi kan terjadi. Tadi disebutkan bahwa kita hanya bisa menyimpan minyak mentah hanya 7 tahun. Nah di tahun ke-8 apakah artinya CPE ini harus digunakan? Tidak, itu cukup artinya disimpan secara fisik gitu ya, nggak harus diputer, dibolak-balik kayak gitu kan. Tetapi kan ada yang mengendap situ, mengendap terus kemudian harus dikeluarkan, dibersihkan tangkinya, dimasukkan lagi itu untuk minyak bumi. Hanya maintenance saja. Maintenance. Jadi, tapi kalau kita bicara soal bensin, solar, aftur, kemudian LPG itu dalam waktu seminggu 2 minggu dia harus bergerak dia. Kalau nggak ada loss-nya yang cukup besar.
Nah, ini pertanyaannya kalau misalnya cadangan penyangga energi kita sudah terpakai, bagaimana pemulihannya? Apakah ini juga diatur di Perpres? Betul, pemulihan juga diatur di Perpres. Artinya kalau sudah terjadi krisis, kemudian CPE terpakai, di Perpres dikatakan dalam waktu 90 hari harus sudah bisa di replenish, artinya dipulihkan kembali supaya di krisis berikutnya dia juga bisa tersedia kayak gitu. Jadi ada diatur juga di Perpres itu. Dananya dari mana Pak untuk pemulihan? Di dalam Perpres itu untuk pengadaan, maintenance dan pemulihan itu semuanya pakai APBN. Tetapi khusus untuk infrastruktur itu bisa melalui kerjasama, misalnya kerjasama pemerintah badan usaha, kemudian bisa dari pihak ketiga dan sebagainya. Tapi tetap pemerintah nanti akan nyewa di situ dengan mekanisme berbagai macam mekanisme di APBN. Berarti untuk infrastruktur ini nantinya akan terus ditambah karena target kita adalah untuk 30 hari. 30 hari, iya. Ada targetnya nggak Pak? Sampai tahun berapa? Di dalam Perpres tidak disebutkan tahun target, tetapi itu di situ disebutkan tergantung dari kemampuan keuangan pemerintah di situ. Tapi paling tidak kita sudah punya landasan dasar untuk mulai sekarang. Ada dasar hukumnya, ada Perpresnya dan sebagainya. Siapa yang bertanggung jawab untuk penyediaan dan juga pengelolaan CPE ini? Di dalam Perpres dikatakan Presiden membentuk unit setingkat eselon 1 di bawah ESDM untuk mengelola itu semua. Nanti unit eselon 1 itu bisa bekerja sama dengan badan usaha milik negara terutama untuk secara teknis operasional pengelolaannya. Tetapi mengenai manajemen besarnya itu dilakukan oleh unit setingkat eselon 1. Ini tampaknya Perpresnya sudah cukup matang ya, karena poin-poinnya sudah. Lantas kita menunggu apa lagi Pak untuk terbit? Ini apakah masih ada isu yang masih perlu dibicarakan jadi lagi? Tidak ada yang dibicarakan lagi, tetapi namanya juga Perpres kan harus harmonisasi. Jadi diedarkan. Tapi sebenarnya di Dewan Energi sendiri kan sudah harmonisasi, karena di Dewan Energi ada wakil-wakil dari Menteri Keuangan, Bappenas, ada perindustrian, ada berbagai macam kementerian, ada 8 kementerian situ. Tapi kan ada kementerian-kementerian lain. Jadi nanti dikoordinir oleh Kemenhukam untuk harmonisasi mungkin sebulan, kemudian setelah itu diundangkan. Oke, dan tindakan pertama adalah nanti akan langsung mengimpor minyak mentah. Insya Allah seperti itu rencananya, jadi langsung beli minyak mentah terus disimpan di dalam tangki. Mudah-mudahan harganya nggak keburu naik ya Pak. Mudah-mudahan nggak naik, mudah-mudahan nggak naik. Kalau prediksinya sih nggak akan naik ya insya Allah lah. Oke, masih rendah gitu. Sudah diproyeksi gitu. Sudah diproyeksi, ya, ya. Semoga lancar Pak dengan program ini dan juga kerja kerasnya untuk menjaga cadangan energi hingga 30 hari ini amanah ya Pak ya. Terima kasih Bapak atas kehadirannya dan masukannya pada malam hari ini. Sukses selalu untuk Anda. Terima kasih Mbak. Terima kasih.